Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-10. Dan khususnya saya akan membaca ayat yang ke-12 yang demikian bunyinya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan ini adalah memperhatikan orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur pasal 10, ini nampaknya pemazmur sangat memperhatikan orang yang lemah, yang ditindas oleh orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, jelas orang fasik gak percaya adanya Tuhan. Tapi orang fasik juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah mengamalkan firman Tuhan, tidak pernah melakukan firman Tuhan, bahkan mereka berbuat dosa sesuai dengan keinginan hatinya. Dan dosa orang fasik pada waktu itu yaitu penindasan. Dan rupanya ini terjadi setelah masa pembuangan, di mana bangsa Israel sudah pulang dari negeri Babel. Beberapa tahun kemudian terjadilah penindasan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya menindas orang-orang lemah, sampai orang-orang lemah betul-betul sungguh sangat menderita. Ladang mereka sudah terjual, kebun anggur mereka terjual, bahkan anaknya pun sudah dijual, dan anaknya banyak yang menjadi budak-budak oleh karena mereka memang sudah tidak punya apa-apa untuk bisa hidup, untuk bisa membayar pajak, untuk bisa hidup sehari-hari. Keadaannya begitu parah, luar biasa. Dan rupanya penulis ini, saudara, tidak bisa menolong secara fisik, secara akal. Sudah tidak bisa menolong lagi. Mau lewat hukum-hukum apa, mau memberikan harta atau benda berapa yang harus diberikannya. Wow, ini sungguh luar biasa, saudara ya. Di zaman COVID ini berapa triliun pemerintah memberikan dana tunai, itu saudara ya, uang tunai, belum bentuk beras dan sebagainya. Wow, ini sangat besar. Dan penulis ini tidak berdaya. Tapi ada satu yang dia lakukan, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka dalam doanya dia berkata dalam Mazmur pasal 10, "Panggillah Tuhan, ulurkanlah tanganmu, dan jangan biarkan orang-orang tertindas itu terus-menerus tertindas." Wow, saudara, berdoa dan berdoa, saudara. Rupanya, saudara, doa daripada penulis ini terjawab, yaitu ketika Nehemia pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Kalau kita melihat dalam Nehemia pasal yang ke-5, saudara, itu terjadi. Jadi Nehemia mendengar teriakan mereka, laporan teriakan bahwa ladang kami sudah terjual, kebun anggur kami, anak kami sudah tidak punya apa-apa dan sebagainya, saudara. Lalu Nehemia itu sangat marah, saudara. Itu pasal 5 ayat 6 dikatakan, "Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu." Lalu Nehemia marah, saudara. Dan setelah marah, Nehemia berkata, "Tidak patut apa yang kamu lakukan itu," kata Nehemia. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 dan di dalam ayat yang ke-11 Nehemia berkata, "Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur mereka, kebun zaitun, rumah mereka, pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka." Lalu kemudian mereka mengaminkan apa yang dikatakan Nehemia itu, dan para budak dibebaskan, semua dikembalikan, anaknya dikembalikan, ladangnya dikembalikan, utangnya dihapuskan. Luar biasa, saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memperhatikan orang lemah itu sangat berharga, saudara. Karena Amsal berkata, berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah, sebab memiutangi Allah. Kalau saya dan saudara memperhatikan orang-orang yang lemah, memiutangi Allah, Allah yang mau bayar. Yang kedua, saudara, pelajaran yang harus kita petik. Kita kadang sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong orang lain. Kita punya senjata, yaitu doa. Berdoa, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Seperti Elia yang berdoa dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada hujan, hujan pun tidak turun. Supaya ada hujan, hujan pun juga turun. Ini doa orang benar itu besar kuasanya, kata Pak Yakub. Tapi juga jikalau saya dan saudara menghadapi tantangan atau masalah, jangan lupa, kalau dengan akal sudah tidak bisa, sudah ada kekuatan yang dasar, yaitu doa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti melepaskan kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Selamat berkarya, Tuhan bersama kita dan memberkati kita sekalian. Amin.